Salam bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Tentu dalam doa dan harapan kita bersama tetap bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 9 September 2021. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas anugerah-Mu yang terus menopang kami, menguatkan kami, bahkan mengaruniakan hari baru bagi kami, di dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini. Kami mohon Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, kami akan senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai ayat 31. Karena iman, maka Musa, setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah menolak karena iman. Belanna kapatonganan anna kanokai. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, di beberapa kasus di kalangan artis dan figur, agama kini menjadi kiat untuk mengekspos diri agar lebih terkenal. Agama tidak lagi dilihat sebagai fundamental kehidupan, bahkan tidak mengakar. Karena mungkin pemahaman seakan-akan berpindah-pindah agama itu menjadi tren. Bahkan banyak artis yang notabene anak Tuhan naik daun, namun di perjalanan karirnya menyimpang karena tergoda ketenaran, job, atau karena calon suami atau istri, lalu mengikuti keyakinan lain. Saudara-saudaraku, kenapa tidak mengikuti pandangan Musa yang orientasinya jauh ke depan? Karena iman, maka Musa setelah dewasa lebih suka menderita sengsara daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 24-25. Terkadang pikiran yang pendek dan sesaat mengarahkan orang untuk mengambil jalan pintas tanpa pertimbangan yang matang. Kelihatannya seakan-akan menghindari masalah, tetapi sebaliknya mulai memicu masalah. Sikap Musa bukanlah sikap kebanyakan orang dewasa ini yang berupaya mengejar, bahkan kalau boleh, meminta menjadi anak angkat raja atau penguasa.
tetapi Musa justru menolaknya. Bahkan hidup berfoya-foya bersama orang-orang kerajaan dihindarinya, tetapi lebih senang menderita bersama dengan bangsanya yang dijalaninya. Dekat dengan penguasa memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjanjikan, namun tidak berlaku bagi Musa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, teladan dari tokoh Musa dapat menginspirasi atau memicu semangat iman kita akan pengandalan Tuhan dan keteguhannya mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, kita dapat menghayati bahwa terkadang tawaran dunia dan kesenangannya lebih menggiurkan untuk dinikmati. Tetapi yang lebih penting adalah hidup menikmati hikmat Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, yang oleh perkenan-Mu kami boleh menikmati kasih-Mu dalam waktu sejenak, membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan semangat iman, kami akan sungguh-sungguh hidup dalam pengandalan kepada Tuhan dan senantiasa teguh mengikuti kehendak Allah. Walaupun kami sadar ada banyak tawaran-tawaran dunia dan kesenangan-kesenangan dunia yang lebih menggiurkan untuk dinikmati. Namun kami mohon hikmat Allah, sehingga dalam perjalanan hidup kami tetap hidup seturut dengan kehendak Allah. Ya Tuhan, kami pun bersyukur atas waktu yang Engkau karuniakan bagi kami untuk senantiasa saling menopang dalam doa. Bersama-sama kami terus memohon kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dalam berbagai tugas tanggung jawab, bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya semuanya tetap kami lakukan dengan benar. Dan apa yang kami kerjakan, kami usahakan, semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus menuntun dan menolong kami semua melewati segala hal. Tetaplah berkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, mereka yang sedang terpapar virus corona. Kiranya dengan hikmat pengertian dari Allah, mereka sabar dan mereka kuat melewatinya. Bahkan mereka terus yakin bahwa Tuhanlah sumber pertolongan. Pulihkanlah mereka ya Tuhan. Yang bergumul dalam duka cita tetap dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Yang bergumul oleh karena berbagai hal, keyakinan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menolong dan menopang setiap anak-anak Tuhan untuk melewati segala perkara. Yang bersuka cita atas pertambahan usia senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan hidup yang Tuhan karuniakan pun akan terus dijalani dengan mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang boleh dicapai, keberhasilan yang boleh diraih oleh saudara-saudara kami, kiranya Tuhan sempurnakan juga. Bapa kami dalam surga, kami pun menaruh pengharapan kami kepadamu. Saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian ini akan juga terus diberkati oleh Tuhan di dalam segala perjuangan aktivitas mereka. Dan kami percaya dalam pertolongan Tuhan jualah, maka para pemimpin bangsa kami akan terus diberkati untuk memimpin bangsa ini dengan benar dan adil, termasuk dalam situasi pandemi yang sedang kami hadapi bersama. Kami juga menaruh pengharapan kami, Tuhan terus menjaga melindungi orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka yang menikmati masa tua, tetap dijaga dilindungi oleh Allah, sehingga mereka pun akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Anak-anak dan cucu akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, di jemaat Satria Kasih, kiranya juga senantiasa
diberkati oleh Tuhan, sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami hari ini hanya di dalam kuasa-Mu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.